Haki Paranau tak peduli. Halo, Prani Simbolon. Saya Dorman Mani. Saksikan penampilan kami berdua di acara Malam Dana Pembangunan Gereja HKBP Surabaya tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore sampai jam 10 malam di YouTube channel HKBP Surabaya. Dan acara ini akan dihadiri langsung oleh Ekorus Opui Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Jadi untuk kalian semua dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, mari kita berikan sumbangan kasih kita dan perhatian kita yang luar biasa untuk Malam Dana HKBP Surabaya. Jangan lupa sampai ketemu di tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore. Horas. God bless you. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength, show me the way, one day at a time. Horas Bangsa Batak di seluruh dunia, di Sule Portibio. Kami R&B Trio, saya Reni Siregar, Saya Reti Sihotam. Saya Bernardo Benjarnor mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan Bersama live streaming HKBP Surabaya pada tanggal berapa itu? 26 Juni 2021. Dan yang lebih istimewa lagi, Oh, ada Dr. Opui Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar datang langsung dari PRJ Betul ke Surabaya Wow. untuk acara ini. Luar biasa. jam 15 sampai jam 22. Iya. Panjang. Jadi jangan lupa saksikan, kita sama-sama memuji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk rumah Tuhan, mari kita lakukan. Dan ada di YouTube channel HKBP Surabaya. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai bertemu tanggal 26 Juni 2020. Benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. semuanya. Horas, horas, horas. Salam Horas, saya Maria Kalista. Jangan lupa untuk kita semuanya, Amang Inang, Naposo HKBP, untuk nonton acara live streaming di channel HKBP Surabaya tanggal 26 Juni 2021 jam 5 sore. Dan nanti akan ada juga penampilan dari banyak artis-artis rohani Batak dan juga yang spesial dari Opu Eporus. Pokoknya untuk semua Naposo dan jemaat HKBP se-Indonesia boleh mampir di channel HKBP Surabaya 26 Juni 2021. Horas, dah! Shalom, Horas. Saya Vanda Hutagalung Golden Memories. Salam sehat bagi kita semuanya, Amang Inang, saudara-saudari terkasih. Saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan Pesta Pembangunan HKBP Surabaya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 17 sampai dengan 22 waktu Indonesia bagian Barat. Itu malam penggalangan dananya. Jadi mari kita berpartisipasi. Kemudian esok harinya adalah peletakan batu pertama tanggal 27 Juni 2021 itu hari Sabtu pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan dihadiri oleh Eporus HKBP Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di YouTube channelnya HKBP Surabaya. Kemudian akan dihadiri juga para artis yang luar biasa. Ada R&B singers, ada Maria Kalista Pasaribu, ada Dorman Manik dan Rani Simbolon, serta saya Vanda Hutagalung Golden Memories. Terima kasih, kita berjumpa pada hari Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Juni 2021 HKBP Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Hon
Shalom, selamat pagi jemaat yang berbahagia. Sebelum Anda melakukan aktivitas, saya mau mengajak kita untuk lebih dulu bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita Jumat 25 Juni 2021 tertulis di dalam Mazmur pasal 71 ayat 20. Mazmur pasal 71 ayat 20 saya akan bacakan untuk kita. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di pagi ini kita diawali dengan pertanyaan seperti ini. Adakah dari antara kita yang mengharapkan kesusahan hadir dalam hidupnya? Apakah ada dari antara kita yang mengharapkan kesusahan itu hadir dalam hidupnya? Tentu jawaban kita tidak. Namun sekalipun kita tidak menginginkan kesusahan itu, namun besar atau kecil, cepat atau lambat, kesusahan itu adalah bagian daripada hidup kita manusia. Pengalaman hidup pemazmur itulah yang dituliskan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam menghadapi banyak kesusahan dan malapetaka, dengan penuh kepercayaan dia berkata, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Timbul pertanyaan, dari mana Tuhan Allah akan menghidupkan pemazmur itu kembali? Pemazmur menyebutnya bahwa samudra raya itu dia tunjukkan, dia arahkan kepada pengertian maut, bahkan kematian. Namun dari sanalah Allah menaikkannya kembali. Di sanalah pemazmur percaya bahwa Allah menghidupkan dia dari maut dan kematian itu. Bahkan Tuhan akan menambah kebesarannya lalu menghibur dia. Meskipun mengalami kesusahan dan malapetaka, namun penghiburan Tuhan sungguh jauh melebihi daripada penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, disinilah hidup kita tidak pernah sabar. Disinilah hidup kita tidak pernah memahami rencana Allah dalam hidup kita. Seperti apa yang diungkapkan, disaksikan oleh pemazmur, bahwa sekalipun dia mengalami kesusahan dan malapetaka, namun Tuhan memberikan penghiburan kepada dia jauh melebihi penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesusahan pasti ada. Namun hidup orang beriman tidak berakhir dalam kesusahan itu. Kita ingat itu. Kesusahan pasti ada. Siapapun orangnya pasti menghadapi kesulitan dan kesusahan. Namun hidup orang yang beriman tidak pernah berakhir di dalam kesusahan tersebut. Malapetaka hidup mungkin akan kita alami. Namun hidup orang percaya tidak pernah berakhir di dalamnya. Malapetaka adalah bagian kehidupan yang kita alami, namun hidup orang percaya tidak pernah berakhir di dalamnya. Samudra raya atau kuburan pun
suatu saat akan menelan kita, namun Tuhan berkuasa menaikkan kita dari sana, membangkitkan kita melalui kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bila dalam hidup ini pun kita terasa hina, tertekan, dan nista, percayalah, Tuhan berkuasa menghibur kita. Tuhan berkuasa menghibur, membesarkan hatimu, dan memuliakan kita dengan penghiburan yang kekal dan kasih setianya yang memberi damai sejati. Itulah jaminan Tuhan memudarkan berbagai masalah hidup kita. Karena itu tetaplah bergantung dan percayalah kepada Tuhan agar kita mampu menghadapi kesusahan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau mengundang dan mengingatkan kita, tetaplah bergantung dan percaya kepada Tuhan agar kita mampu menghadapi kesusahan. Jemaat yang terkasih, marilah kita belajar dari semua kesusahan hidup ini dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan kesusahan yang ada dalam hidup kita, mari belajar mengenalnya secara mendalam, siapa Tuhan itu. Pemazmur telah belajar dari Tuhan dari sejak kecil. Hal itu diungkapkannya di dalam ayat 17. Pemazmur kenal Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Ia juga kenal Tuhan sebagai juru selamat. Ia juga menyebut Tuhan sebagai gunung batunya, sebagai pengharapan dan kepercayaan. Dari semua itu, pemazmur juga berbicara tentang keperkasaan daripada Allah. Kuasa dan keperkasaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, itu dirasakan oleh pemazmur dalam hidupnya, tetapi harus didasari dengan percaya dan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lalu dalam nats ini pemazmur mengatakan bahwa Allah sendirilah yang membawa dia ke dalam banyak kesusahan, tetapi Dia jugalah yang membawa kita keluar dari semua persoalan hidup kita. Apakah Anda percaya? Tuhan yang mengajak, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberi kesusahan itu. Tetapi Tuhan juga yang mengangkat kita dari kesusahan itu. Tuhan juga yang menolong kita dari kesusahan itu. Hal inilah yang didapatkan oleh pemazmur dalam pengenalannya akan Tuhan. Pemazmur mengenal Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah saudara mengenal Tuhan dengan baik? Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kedua, kita harus belajar mengembangkan kebiasaan mempercayai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita setiap hari. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita harus belajar mengenal siapa Tuhan itu. Dan yang kedua, kita harus mengembangkan kebiasaan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kebiasaan yang berulang-ulang, kebiasaan yang dikembangkan dari sejak kecil sampai tua, sampai regenerasi kita. Pemazmur membiasakan dirinya percaya kepada Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi pemazmur membudayakan dirinya selalu memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang ketiga, kita mau diingatkan bahwa pemazmur tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi pemazmur mengembangkan gaya hidupnya sebagai seorang yang melayani Tuhan. Pemazmur memiliki moto hidup bahwa hidup ini jangan pernah ada kata menyerah.
Karena dengan kata menyerah, kita bukan yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita pada pagi hari ini, hilangkan kata menyerah dalam hidupmu. Karena orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwa Tuhan akan menghidupkan aku kembali. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidupmu menjadi seorang penyerah, tetapi Tuhan membuat hidupmu sebagai orang-orang pemenang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Kau tuntun kami Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kembali melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami satu hari ini, Kau mendahului segala langkah kami, memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat orang-orang yang bergumul. Tolong mereka Tuhan, angkat pergumulan mereka dalam hidupnya. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami, gereja HKBP yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini menjadi alat. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayan dan jemaat. Kami berdoa Tuhan buat negara kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin. Kami juga berdoa buat rencana gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran setiap jemaat-Mu, supaya di dalam menjalankan program dan rencana gereja-Mu Tuhan, kami selalu hidup di dalam sukacita. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, firman Tuhan telah menyapa kita untuk menguatkan kita dan mengingatkan kita jangan pernah menyerah. Oleh karena itu selamat beraktivitas dan lakukan selalu protokol kesehatan. Tetap semangat, terima salam kami, salam sehat, Horas. Bapak Ibu yang terkasih, kami segenap Lalu panitia pesta pembangunan serbaguna gereja kita mengingatkan dan sekaligus mengundang kita semuanya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni pukul 13 sampai dengan 14.30 akan dilaksanakan peletakan batu pertama gedung serbaguna kita, dan pada pukul 17 sampai dengan 21 dilanjutkan dengan penggalangan dana di Hotel Merkur yang langsung dipimpin oleh Okwit. Sekaligus juga kami mengundang dan mengingatkan kita semua bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 adalah pesta puncak ibadah dan pesta pembangunan gedung serbaguna HKBP. Kami juga mengundang kita semua untuk datang beribadah dan berpartisipasi. Namun lebih dulu kami mengajak kita untuk mendoakan kegiatan tersebut supaya berjalan dengan sukses, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, Saudara-saudara, hidup kita sudah diberkati Tuhan. Marilah kita bersyukur di dalam memberikan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sukseskan pesta pembangunan
Serbaguna HKBP Surabaya. Dari kita, untuk kita, dan kemuliaan Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Horas, horas, horas.